Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batara Sekila Channel, kembali kita jumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Semoga sahabat beserta keluarga tetap sehat, damai, dan tidak kurang satu apapun. Amin. Alhamdulillah. Nah sahabat, saat ini kita akan melanjutkan bincang-bincang budaya kita tentang profil Latan Ditata Sang Pembebas. Gimana Kak? Ya, Alhamdulillah. Nah pada kesempatan sore ini kami tetap bersama Kak Riyadi Malarangang untuk terus menyampaikan atau mengulas tentang profil Kota Latan Ditata Arung Palaka. Kemarin kita sudah membahas sampai pada kemerdekaan ya, kemerdekaan, dan kebebasan kerajaan-kerajaan yang ditindas pada saat itu, artinya yang berada dalam kekuasaan kerajaan lain pada saat itu. Nah, mungkin dari ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka Arupalaka Latan Ditata pamornya lebih naik, artinya lebih populer pada saat itu. Dan mungkin pertimbangan inilah juga yang menyebabkan akhirnya pengambil keputusan pada kerajaan Bone yang ini ada Pitu mengangkat Arupalaka Latan Ditata sebagai Raja Bone yang ke-15 ya. Setelah pembebasan ini selanjutnya mungkin Arupalaka Latan Ditata itu diangkat menjadi raja pada saat itu ya, Pak ya. Nah, bagaimana keadaan kerajaan Bone pada saat itu setelah Latan Ditata diangkat menjadi Arumpone pada saat itu? Setelah kemenangan diraih dan Bone menjadi manusia yang seutuhnya kembali statusnya sebagai manusia merdeka, bebas, dan begitu pun juga kerajaan-kerajaan yang lain yang dibawa tanda petik jajahan kerajaan tadi tidak serta-merta Arung Palaka langsung dilantik sakit ya. Yeah. Jadi ada jeda waktu kurang lebih 3 tahun untuk konsolidasi. Ada jeda waktu sekitar 3 tahun setelah suksesi tadi baru Puata dilantik pada tanggal 3 November 1672. Di mana mungkin ada pertanyaan kenapa begitu lama interval waktunya, padahal kita sudah menang gitu kan. Nah itu tadi setelah sukses itu ada beberapa yang mesti sang pangeran tadi Kota Latan Ditata ini menyelesaikan, ada beberapa masalah intern. Efek daripada perang itu masih menimbulkan efek kepada yang lain. Jadi ada beberapa persoalan atau masalah akibat dari perang tadi diselesaikan setelah perjanjian tadi ini. Ditambah juga masalah intern dalam kerajaan Bone, dikatakan bahwa ada keinginan untuk mendudukkan kembali Puata Lemak Darma dalam tahtanya. Iya. Berapa kali tim, katakan kalau bahasa sekarang, untuk meminta kepada Puata Lemak Darma menduduki tahta kembali di Bone. Namun juga dengan besar hati, dengan kerendahan hati, Puata selalu menolak, menampik bahwa jodoh dengan Arumpone sudah berakhir dengan saya. Upana Bone engkai nawawa alena Latan Ditata, bahwa keberuntungan Bone ada bersama Latan Ditata. Nah, jadi setelah tadi interval waktu 3 tahun, Arupalaka ada Pitu akhirnya mufakat untuk mengangkat beliau, melantik beliau sebagai Arumpone. Jadi dipilih tanggal 3 November waktu itu 1972, dilantiklah Puata menjadi Arupalaka waktu itu. Nah kondisi Bone waktu itu seperti dikatakan tadi,
pamornya luar biasa. Iya. Negeri-negeri yang tadi ikut terbebaskan atau ikut merdeka sesuai dengan perjanjian yang ada dalam beberapa pasal dalam perjanjian tersebut, makin menunjukkan simpatinya, bahkan lebih ekstrim mungkin kesetiaannya terhadap Rotenditata dan Bone. Jadi peta politik waktu itu sangat berubah. Kekuatan politik berada dalam genggaman Rotenditata di Sulawesi Selatan waktu itu, kita pakai bahasa Sulawesi Selatan sekarang. Iya. Karena ada beberapa kerajaan tadi yang dulunya berkiblat ke sini, akhirnya ke sana, akhirnya setelah itu tadi kemerdekaan diraih akibat perjuangan tadi ini, status mereka bukan lagi budak, bukan lagi kerajaan bawahan, tapi kerajaan merdeka, otomatis loyalitasnya berubah berpaling kepada Rotenditata, dalam hal ini kerajaan Bone. Sehingga political will Bone waktu itu makin luas dan melebar, sehingga hampir dikata taktis politik di Sulawesi Selatan waktu itu berada dalam taktis daripada Puata Rotenditata. Dan dikatakan Bone sebagai konselir waktu itu, di mana setiap raja atau setiap duta, setiap tamu besar yang ingin menghadap kepada pembesar Belanda di Batavia, di Rotterdam, sebelumnya dulu harus bertemu atau meminta izin kepada Harumpalaka di Bontoala. Jadi tidak serta-merta Belanda ini tadi mentaktis Sulawesi Selatan. Kekuatan Belanda waktu itu dibatasi tadi geraknya dengan adanya sistem konselir. Jadi antara penguasa lokal dan pemerintah Belanda waktu itu company tidak ada hubungan langsung, melainkan dimediasi oleh Harumpalaka sebelumnya. Jika ada raja-raja lokal atau tamu-tamu duta dari luar ingin bertemu dengan pejabat di Rotterdam, terlebih dahulu ke Bontoala untuk memohon izin untuk bertemu dengan petinggi di Rotterdam. Sehingga dikatakan waktu itu taktis politik waktu itu berada dalam taktis Rotenditata waktu itu. Dengan sistem yang demikian, setiap kerajaan-kerajaan yang ingin menghadap kepada pihak Belanda di Rotterdam pada saat itu memang harus melalui Raja Bone Harumpalaka ini. Jadi apakah dengan sistem yang demikian sehingga Belanda memberi gelaran raja di raja pada saat itu, dengan istilahnya apa ya Boy? The Koning der Bugis, ya. Kemenangan Bone dalam perang itu dengan adanya perjanjian yang tercipta, dalam pasal di mana tadi itu beberapa daerah atau beberapa kerajaan menikmati alam kemerdekaan kembali. Nah, dengan begitu tadi terbentuklah secara sendiri loyalitas, ya. Loyalitas di mana juga dalam pasal-pasal itu memang diatur tentang kekuasaan politik di Jasira ini, di mana Bone sebagai konselir dalam hal ini, seperti dikatakan tadi bahwa setiap tamu, setiap kerajaan atau raja-raja duta yang ingin masuk dalam Rotterdam harus ketemu dengan mampir di Bontoala untuk meminta izin. Nah, kekuatan politik inilah mengantar tadi sehingga kekuasaan kompeni Belanda di Rotterdam terbatas. Pengakuan raja-raja di Sulawesi Selatan itu tadi lebih tinggi loyalitasnya terhadap Rotenditata yang berdiam di Bontoala dibanding tadi ini Belanda yang ada di Rotterdam. Sehingga hampir semua raja-raja ini berada dalam taktis Harumpalaka, sehingga tadi muncul gelar The Koning der Bugis, ada tutungke dan tanauki. Ditambah lagi ada beberapa sepak terjang Puata, di mana di samping itu tadi diplomasi politik yang
membawa daerah tersebut berada di taktis Bone, juga ada beberapa perkawinan politik yang Puata rancang, sehingga kekuatan politik di Sulawesi Selatan waktu itu mengerucut kepada satu dinasti. Akhirnya makin hari makin nampak kekuasaan bahwa politik secara de facto kekuasaannya berada di Arumpalaka waktu itu. Karena nyaris hampir semua raja-raja berada dalam komando Puata Latentata dalam pergerakan-pergerakannya. Bila mana ada, mungkin pergerakan yang di luar garis komando yang telah ditetapkan, maka akan ada sanksi yang diberlakukan. Terkadang muncul pertanyaan dengan sikap Puata ini dianggap sebuah suatu diktator yang mungkin, padahal dibalik itu kalau kita mengambil hikmah ternyata ada pola yang Puata rancang membentuk sebuah terah secara menyeluruh dibawa dalam satu dinasti. Ini yang kita kagumi sampai hari ini terhadap beliau. Beliau memikirkan sebuah nasionalisme ya, kalau bahasa sekarang. Konsep beliau luar biasa. Di mana dalam perkawinan politik itu dikatakan bahwa setiap anak yang lahir dari hasil perkawinan itu berhak memerintah daerah ibunya. Nah, otomatis kekuasaan ini melebar karena berada dalam satu komando atau satu jalur terah waktu itu. Sehingga muncullah istilah Pasiajingeng, muncullah istilah Sempugi, di mana tidak ada bangsawan atau kerajaan di Sulawesi Selatan ini atau di Jazirah ini yang terlepas dari kaitannya dengan darah Bone waktu itu. Karena ini yang kita kagumi sampai hari ini, sehingga subhanallah kita betul berpikir ternyata Puata merancang tadi sebuah pemerintahan, siapapun rajanya, dimanapun daerahnya, mereka itu adalah satu keluarga. Kita adalah satu keluarga, baik di Luwu, di Goa, di Bone, di Sopeng, di Wajo, di Dendeng, tidak ada pun satu terah yang keluar dari jalur keterkaitannya dengan kita. Semuanya ada keterkaitan. Nah, inilah yang waktu itu company merasa mulai gerah dengan sepak terjang Puata yang merancang sebuah konsep persatuan yang tersamar waktu itu. Sehingga makin hari hubungan antara Rotterdam dengan Bontoala terkadang tegang, bahkan berada di ambang sangat-sangat kritis. Untung baik Puata Latentata memiliki seorang istri yang luar biasa, piawai, politikus, cendekiawan, yang terkadang, yang sering malah menjadi mediator, pelunak atau yang tadi yang melelehkan kebekuan hubungan antara Rotterdam dengan Bontoala. Karena terkadang kebijakan-kebijakan Bontoala seolah ini ingin membelenggu, ingin mengungkun tadi sepak terjang Arumpalaka yang begitu bebas di Jazirah ini, dengan tujuan tadi ingin menyatukan satu kesatuan di berbagai kerajaan dalam satu terah, dalam satu hubungan itu Sempugi atau Pasiajingeng. Nah, inilah yang Belanda waktu itu baca, sangat pahami bahwa ada tujuan tertentu di balik nilai atau jabatan sebuah konselor ini, sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah di Rotterdam untuk membelenggu, mengkungkung atau membatasi gerak-gerak ini tadi, laju kekuasaan daripada Arumpalaka. Berarti tidak serta-merta ketika mereka berjuang bersama-sama dan ketika perang itu dimenangkan oleh pihak mereka dan Latentata pada saat itu atau kerajaan Bone pada saat itu merdeka dan Arumpalaka diangkat menjadi raja di raja pada saat itu, tidak serta-merta memberikan gerak yang bebas pada pihak company pada saat itu, pihak POC begitu. Oh tidak, justru itulah itu tadi saya teringat dengan kata-kata Kak Yadi di beberapa part yang lalu, bahwa
teori politik ya, bahwa teori politik itu adalah di mana kepentingan itu ada. Iya. Terkadang hari ini kita teman, kawan, besok belum tentu kita kawan. Iya. Terkadang hari ini kita bermusuhan, mungkin besok kita berkawan. Ini teori politik. Di mana kepentingan itu ada, disitulah kebersamaan ada. Nah, di saat itu, saat menghadapi perang terhadap kerajaan tadi, mungkin kepentingan mereka sama. Spellman dalam itu tadi ingin memulihkan siriknya yang dipecat di India karena dianggap koruptor. Arum Palaka yang ingin mencari teman seperjuangan berkoalisi untuk membebaskan negerinya dari penjajahan. Begitu juga Kapten Jongkar yang terbuang dari Manipa dengan berbagai ada kasus. Nah, di saat itu mereka satu tujuan. Iya. Nah, namun setelah kemenangan dicapai, perjanjian telah ditandatangani. Ada beberapa kepentingan yang mulai berbeda di antara tadi para pemain. Ya, maaf kalau kita pinjam bahasa itu. Sehingga dalam perjuangannya ini Arum Palaka dia bukan berniat untuk bekerja sama untuk menghambakan bangsa Bugis terhadap company atau menghambakan Selatan dari kerajaan-kerajaan itu kepada company. Mereka menginginkan kita setara, bersaudara. Bila mana perjanjian itu diingkari atau hak-hak itu dilampaui, otomatis ini tidak diterima dan terbukti ada beberapa kasus. Itulah tadi ketegangan muncul karena pasal-pasal yang sudah ditandatangani seolah-olah pihak Rotterdam ingin yang keras diperlunak, yang lunak ditegaskan. Terkadang begitu akhirnya memicu konfrontasi atau perang orak saraf antara Talitata dengan kekuatan yang ada di belakangnya beserta Rotterdam dengan kekuatan yang ada di Belanda dengan kekuatan Rotterdam. Sehingga itu tadi ada beberapa kali ketegangan terjadi antara pejabat di Rotterdam dengan Arum Palaka yang sering dimediasi oleh Imam Kawani dan Talele. Namun ada juga beberapa kasus ketegangan itu tidak mampu diredam oleh ini tadi sang diplomasi Imam Kawani dan Talele. Akhirnya kebuntuan terjadi, laporan masuk ke Batavia. Nah, jika hal ini sudah mulai sampai di level itu, ada beberapa kasus Arum Palaka mengirim surat khusus langsung kepada pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Dan ini luar biasanya, malah hampir semua itu tadi, semua laporan-laporan atau keluhan-keluhan Arum Palaka terhadap ketegangannya atau ketidaksepahamannya dengan pemerintah atau pejabat yang ada di Rotterdam, malah Arum Palaka justru dibenarkan oleh pemerintah Batavia. Ada beberapa kasus gubernur yang ditugaskan di Rotterdam malah ditarik mundur, ditarik masuk ke Batavia, digantikan dengan pejabat yang lain karena menghindari konflik dengan Arum Palaka. Nah, inilah yang membuat kepercayaan waktu itu para raja-raja dengan kekuatan yang ada di Palaka makin besar. Dan juga ini juga menjadi pemantik, pemicu yang terhadap pihak Belanda yang makin mempersiapkan perang besarnya terhadap Arum Palaka di kemudian hari. Karena dia berpikir keharmonisan mungkin suatu saat akan menjadi sebuah perang. Karena itu tadi kepentingan sudah berbeda. Di sisi lain sifat imperialis akan itu tadi tidak henti-hentinya, sejengkal demi sejengkal kukunya dicancapkan di Nusantara ini. Sementara penguasa lokal tadi tujuannya kerjasama untuk memerdekakan bangsanya dengan tadi kemerdekaan yang hakikat. Jadi bila mana kita sudah merdeka, lantas kemerdekaan ini diusik lagi, otomatis mungkin perjuangan akan lebih hebat untuk jadi seperti itu. Dengan gelaran tersebut, raja di Raja Bugis pada saat itu dan perkawinan politik yang dilakukan Arum Palaka saat itu dengan mengerucut pada satu terang, kita tidak bisa memungkiri bahwa kekuasaan kerajaan pada saat itu semakin melebar di Jazirah Sulawesi Selatan, kalau bisa kita katakan sekarang. Nah, mungkin yang sering menggelitik saya itu di media sosial, Buang, ya. Karena yang saya ketahui bahwa
Arupalaka itu tidak punya keturunan. Tapi di media sosial kadang-kadang orang mengaku bahwa saya adalah keturunan langsung dari Arupalaka. Kalau famili sih mungkin bisa ya. Kalau famili kan persaudaraan, apa mungkin kakeknya Arupalaka atau siapapun, mungkin kita bisa menganggapnya sebagai famili dari Arupalaka. Tapi sebagai keturunan langsungnya mungkin saya merasa terusik dengan hal ini. Apakah memang benar-benar Arupalaka itu tidak mempunyai keturunan satu pun juga, Pak? Nah, terkadang ya Mas, seperti tadi yang kita sering dapat di media sosial, ada pengklaiman. Iya. Dan terkadang juga di sini ada kesalahpahaman. Terkadang itu tadi menganggap Arupalaka satu ya. Iya. Mungkin dapat informasi dari leluhurnya bahwa kita ini turunan dari kakeknya, buyutnya misalnya mentransfer tadi, tapi secara tidak sempurna transfer ilmu itu. Mungkin disampaikan bahwa kita ini turunan Arupalaka, tapi tadi transfer itu tidak menjelaskan kita Arupalaka siapa. Arupalaka itu kan jabatan. Jadi mulai tadi dikatakan Dendralino, Arupalaka pertama turun sampai dapat tinggi, turun sampai Singkar Uruka Puata, itu Raja Palaka terakhir. Jadi ini semuanya Arupalaka, jadi Arupalaka banyak. Nah, terkadang ada pergeseran makna seolah-olah Arupalaka fokus kepada satu orang sosok, yaitu Puata Latanditata. Nah, inilah tadi bisa transfer ilmu tadi tidak sempurna, informasi tidak mantap diterima. Mungkin yang menerima informasi mungkin, oh kita turunan Arupalaka menurut kakek kita misalnya. Iya. Nah, padahal kakeknya mungkin menganggap Arupalaka ini mungkin lama Puata lama Petundro, atau Puata ini sebelum mangkok, kan itu tadi Palaka ini sebuah jabatan percobaan pemerintahan. Jadi ada beberapa mangkok di Bone itu sebelum mangkok sebelumnya menjadi Arupalaka. Jadi mungkin saat itu kakeknya bercerita bahwa kita ini turunan Arupalaka, tapi entah Arupalaka siapa, ditransfer begitu ke generasi setelahnya. Generasi itu menerima transfer yang itu tidak utuh, langsung mengklaim bahwa kita ini Wija Arupalaka. Nah, terjadilah terkadang maaf, gap dalam dialog atau komentar. Karena media sosial itu banyak. Diyakini bahwa Arupalaka secara gen dalam Bontara tidak memiliki keturunan, maksudnya sah ya, secara sah. Karena ada etika penulisan dalam sejarah kita bahwa maaf, anak yang tidak dinikahi itu terkadang tidak termasuk dalam hitungan wija. Tidak dihitung ya. Jadi yang terdaftar dalam silsilah atau tertulis itu terkadang istri-istri yang sah yang tersebut. Jadi mungkin ada ada istri yang lain-lain dalam tanda petik gimana akhirnya tidak terekam dalam sejarah kita bahwa ini adalah turunan. Apalagi Puata Latanditata, ada beberapa sumber baik itu tulisan maupun tutur ini dikatakan bahwa Puata mawata jejawija daripada anak Taugi. Puata susah mendapatkan keturunan jika sesama bangsa Bugis. Nasabah Puata naciwannya memang kunrai. Sebab Puata itu tadi paling semalam, jodohnya cuma semalam dengan wanita pribumi. Ini tradisi tutur yang dari beberapa sumber kita terima. Jadi waktu itu saya bertanya, makin naciwana Puata, kenapa cinta semalam saja gitu kesannya. Jawaban tadi narasumber yang kami temui waktu itu dikatakan Puata narekona kawing ini si dimakun reyerwane mujepu riwating itu nih yaitu lapo makun rey. Jadi itu dikatakan Puata jika menikahi seorang wanita di malam hari ditangisi juga wanita itu di malam itu, dalam artian air mata bahagia bercampur air mata duka. Saya bertanya, kok begitu Puang sampai diwatingi ditangisi? Dia bilang, Peta bilang, nasabah bahagia wujud itu makun rey. Sebab besok wanita itu sudah menjadi mayat.
Nah, jadi maksudnya mungkin ada size yang tidak cocok atau yang bagaimana alam sehingga itu dikatakan tradisi itu tersebut gitu. Tapi apa yang diungkapkan tadi bahwa satu malam perempuan itu setelah menikah, hari ini besoknya sudah jadi mayat ya, begitu ya istilahnya pokoknya. Tapi istri-istri sebelumnya seperti Imang Kawani Dentalele itu ya. masih Nah, ini betul masih, betul masih bagus bisa sekali eksis. pertanyaannya. Ada beberapa istri poten yang dia dikatakan bahwa tenerapi Imang Kawani Dentalele dan Demarano itu dijadikan sebagai memang penasehat pribadi, teman dialog, teman yang bertukar pikiran. Karena ini tadi Imang Kawani seorang wanita jenis juga. Iya. Jadi dikatakan mungkin ada trik-trik rumah tangga lain yang beliau terapkan tanpa melakukan hubungan seperti itu, sehingga mungkin ada walau alam karena sekarang begitu banyak ilmu yang terputus nasabnya, begitu banyak ilmu yang hilang di posisi kita sekarang, sehingga mungkin ada di masa lalu ada sebuah ilmu rumah tangga, hubungan suami istri yang berlangsung saling memuaskan namun tanpa melakukan hal seperti itu. Jadi ini di posisi inilah Imang Kawani dinyatakan sebagai wanita hebat karena itu tadi mereka sebagai pendamping puanta, teman bicara, teman dialog, dan mungkin ada sesuatu kondisi spiritual yang mengantarkan yang beliau miliki sehingga kepuasan berumah tangga tetap dirasakan namun tanpa mengorbankan itu tadi seperti itu. Jadi ya seperti wanita-wanita lainnya. Dan dalam kasus yang lain dikatakan bahwa ada seorang datu daripada istri puata di saat malam pertama, namanya suami istri malam pertama semuanya mungkin yang ada tersembunyi ya. Dan di saat itulah wanita tersebut berpikir jika hal ini terjadi otomatis taruhan nyawa hidup saya. Sehingga dikatakan besoknya sang wanita dinyatakan berpisah dengan puata. Karena mungkin tadi puata juga menyayangi seorang wanita bangsawan mulia agung, dan wanita tadi juga mungkin cintanya bukan tidak hanya sebatas hasrat birahi saja. Mungkin beliau kagumi puata dalam segala hal, bukan cuma itu. Jadi beliau lebih memilih mundur menjadi istrinya, keluar sebagai wanita ini tadi, tetapi tetap mengagumi puata. Jadi ini dalam kisah romantis puata itu banyak tradisi tutur yang luar biasa, sehingga ini kadang kita subhanallah tercengang. Sayangnya ini tadi banyak tidak terekam dalam naskah-naskah yang ada kita temui. Itu memang pas satu itu, dan memang pada kenyataannya Arupalaka itu tidak mempunyai keturunan langsung dari orang Bugis ya. Nah, maksudnya dari orang ini, dari manusia. Maksudnya dari orang Sulawesi, Jasira Sulawesi inilah, tidak punya dari istri-istrinya itu. Namun ada sumber kita dapati, walau alam ini perlu pengkajian. Dikatakan secara biologis puata memiliki turunan. Oh ya. Dikatakan bahwa dialog antara puata dengan Spelman sewaktu Spelman dilantik menjadi gubernur Hindia Belanda di Batavia, sehingga teman lama yang begitu bersahabat ketemu dan menanyakan tadi turunannya seperti apa. Akhirnya puata mungkin kalau bahasa sekarang curhat, bahwa maaf bro, sekarang saya belum memiliki generasi penerus. Hanya Spelman dengan serius, kasihannya seorang maharaja diraja, kenikmatan dunia sampai ini belum menikmati. Belum menjawab, hasrat untuk memiliki itu luar biasa besar. Cuma saya lebih menyayangi keluarga saya, sebangsa saya, daripada hasrat saya. Karena apalah gunanya jika itu tadi cinta semalam, saya begitu banyak mengorbankan nyawa untuk pemuasan keinginan saya. Jadi
Akhirnya dengan ini tadi dengan serius sperma menanggapi, kira-kira yang mulia berkehendak memiliki keturunan. Ingin, sangat ingin. Waktu itu ada tim dokter terlibat dalam pembicaraan itu, dikatakanlah bahwa itu tadi dalam bahasa Bugis dikatakan nadimwa punewija engkapa makunrai ya mindralanya bubuna uruto. Nah, Iya. akhirnya Artinya apa? Artinya diartikan Pak. artinya Arum Pelaga berkata tadi itu kepada Dokternya dokter, konsultasi dengan dokter bahwa memang saya yakin saya bisa memiliki keturunan jika saya dapat wanita itu tadi mindralanya bubuna. Kalau bahasa terjemahan bebas itu yang dalam sumurnya. Iya. Yang dalam sumurnya. Mungkin kalau bahasa kedokteran mungkin ya ovarionya, tadi rahimnya yang dalam, maksudnya bukan ukuran rahim manusia Bugis ya, maaf. Iya. Sehingga obrolan ini yang mungkin kalau bahasa kita dianggap sebuah obrolan canda-candaan, tapi ini tadi sperma serius. Akhirnya dicarilah, maaf, wanita-wanita Eropa yang menurut tadi seleksi dokter ini pantas atau inilah yang merupakan wanita yang bisa mengimbangi atau dijadikan istri daripada kuatan untuk mendapatkan keturunan. Singkat cerita, maaf, dari informasi tadi, walau kita butuh pengkajian tentang hal ini. Singkat cerita, dikatakan nama wanita itu adalah Mrs. Kramer. Iya. Akhirnya diberilah puasa sebagai hadiah. Hadiah atau budak dalam hukum kita halal. Karena singkat cerita, Mrs. Kramer terbuahi mengandung. Namun ada mungkin politik yang berjalan dalam misi itu. Akhirnya begitu puasa sangat-sangat senang dengan kehadiran janin ini, sangat menyayangi Mrs. Kramer, perhatiannya pun, sehingga dia menginginkan apa yang dia inginkan. Iya. Menanyakan apa Mrs. Kramer juga mungkin menjebak puasa dalam sebuah permintaan. Jika engkau cinta saya, betulkah engkau cinta saya? Jika cinta saya, betulkah engkau ingin mengabulkan semua keinginan saya? Dan dengan cinta itu, karena dengan senangnya puasa mengiyakan. Artinya satu permintaan beliau, dia katakan, ini tadi Mrs. Kramer, bahwa saya ingin anak saya, kau nikahi saya secara sah, dan maharnya, maaf, puasa minta dibaptis. Oh, Gitu. Maksudnya ikut kepada keyakinannya. Akhirnya puasa langsung tetap bahwa naya iya ulah birangi totebe tomege neto jadi. Saya memilih orang banyak, rakyat saya, bangsa saya daripada satu orang. Nasabah niga. Ini tadi terwada di bone, ada maperon di bone bahwa niga maju kiri selompel lebita, maju ke selompel lebita, menjepuh ubo korimanan mesina iya na engkai dari bone. Bahwa barang siapa yang saya atau siapa manusia Bugis, bangsa Bugis yang maju ke, yang meninggalkan, melangkahi sirah Nabi Muhammad SAW, meninggalkan agama tadi ini, agama Islam ini, dalam arti murtad, maka saya tidak terhitung lagi dalam bangsa saya. Maka saya terhapus, terbuang dari semua apa yang saya miliki di bangsa saya, tahta saya, nasab saya, keluarga saya telah terhapus. Jadi istilah itu katanya, jadi anakmu ini seperti apa? Dikatakan bahasa Bugis, katanya itu akena utino. Silakan melahirkan kayak pohon pisang, punya anak tidak punya ayah. Bukan tiga, tapi tadi itu di sini kita berpikir pemikiran puasa begitu cinta bangsa ini, begitu cinta agama ini, begitu cinta turunan-turunan ini, begitu cinta keluarga besarnya, ingin melihat keluarga besarnya dalam satu kesatuan. Di balik itu pasti ada sisi negatif yang mungkin sadis atau gimana, namun tadi itu di mana kebenaran atau kebaikan lebih banyak, itulah faedahnya dibanding tadi meminimal sedikit mungkin itu tadi kemungkaran atau itu tadi
faedah yang tidak berfaedah, itulah keputusan yang Puata ambil. Jadi secara genetika Puata Rupalaka Latendritata ini memiliki keturunan ya. Dikatakan seperti itu. Dikatakan, tapi masih perlu pengkajian yang namun pernah terjadi, maaf. Dan secara adat mungkin itu tidak ada ya. Ini kayak pernah ada terjadi tahun 90-an ya, tahun 90 berapa. Kami dikagetkan, maaf, oleh sebuah kunjungan keluarga yang dari anak Belanda waktu itu. Katanya mengklaim bahwa mereka ini adalah turunan langsung daripada Tuan Kramer tadi. Pihak Belanda. Dari Belanda. Artinya dengan silsilah dibawa lengkap, kami sempat bertemu dan mengatakan bahwa kalian semua bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan ini, di Bone ini, kalian bukan turunannya Rupalaka. Kamilah turunan asli Rupalaka dengan bentakan silsilah. Dalam tanda petik Rupalaka Latendritata ya. Tendritata. Terus kami iakan benar, kata Yang Mulia benar. Karena memang kami bangsawan Bugis ini berasal dari Trah Lapokoko Tongkone Arun Timurung, ayahanda daripada Puata Lapatau. Nah, ibunda Puata Lapatau itulah baru bertalian dengan Puata Latendritata. Saudara Puata Latendritata inilah saudara wanita dari Puata Latendritata, inilah yang melahirkan Puata Lapatau. Dia akan menjelaskan seperti itu. Nah, mereka mengatakan bahwa kami lebih berhak atas tahta ini daripada kalian semua waktu itu. Astagfirullah. Jadi sempat tegang waktu itu beberapa tokoh sesepuh kita waktu itu hadir, ada beberapa sesepuh hadir dan diskusi alat, sehingga kami mengatakan jika benar Yang Mulia serombongan turun Tuan Puata itu mungkin sah-sah saja. Namun ada adat di Bone bahwa itu tadi kita memegang adat bahwa naya mangkok ribone tena tola rajeng tena karungi cera tena kampera di Seliwan. Walaupun Yang Mulia ini turunan langsung dan sah, namun posisi istri Puata waktu itu dia bukan permaisuri. Jadi tahta Bone memang tidak seharusnya turun kepada Ibu Yud Yang Mulia sebagai ahli waris. Kan itu Bone tadi tena tola rajeng, sementara posisi tadi leluhur Yang Mulia itu sudah anak cera karena ibunya bukan permaisuri. Nah, kebetulan waktu itu ada tim dalam itu, ikut dalam tim itu seorang advokat atau apa yang mempelajari tentang hukum itu dan membenarkan, oh, hukum ini benar. Kita kalah di sini. Terus selanjutnya lagi dikatakan dalam hukum kita bahwa bila mana seorang anak terlahir dari terlahir dari wanita yang tidak dinikahi, hukum Islam membatalkan hak-hak waris daripada anak tersebut, walaupun secara biologis anak dari banding ayah tadi. Namun ibunya tidak dinikahi, hukum waris tidak membenarkan bahwa anak itu sah sebagai ahli waris. Nah, yang tim tadi membenarkan juga karena memang beliau ahli waktu itu dalam ilmu itu. Artinya dengan legowo mereka pamit, minta maaf dan mundur. Tapi sebenarnya dia adalah keturunan langsung memang. Mungkin karena beliau membentangkan silsilah dan fakta-fakta genetik ini. Nah, ternyata itu tadi untung baik mereka memang datang mungkin dengan logika ya. Betul-betul dengan ilmiah mereka, timnya datang, tim ini, tim ahli ini, akhirnya setelah diskusi panjang mereka mengakui bahwa walaupun dia adalah secara genetik biologis turunan langsung dari Puata, namun adat dan agama yang menjadi bagian daripada kita sendi aturan budaya Bone, ada istilah tidak, pengadaran kita membatalkan hak-hak mereka atau status mereka yang memang walaupun sah sebagai turunan atau anak biologis. Nah, karena adat di Bone itu tadi membatalkan hak mereka, agama juga yang kita anut sebagai sendi daripada pengadaran itu syarat yang merupakan pilar dari pengadaran Bone juga menggugurkan status dia walaupun maksudnya secara biologis turunan langsung. Jadi inilah Bone bahwa agama budaya itu satu, adat dan agama satu.
Dan pilar pengadaran salah satunya adalah syarat, adalah aturan agama. Nah, ya. Mungkin itulah ya, kalau misalnya ada yang mengaku keturunan langsung dari Arupalaka, berarti Arupalaka yang mana dulu? Ya, pertama. Jadi yang pertama, yang kedua kalau mengaku sebagai keturunan Arupalaka Latan Retata pertama lampe gimana, berarti itu adalah hoax ya Bang ya, kira-kira ya. Perlu pengkajian apa betul Mrs. Kramer itu keturunan Mrs. Kramer. Yang kedua, Tuan Kramer. Mrs. Kramer itu memang ada atau tidak? Ya. Gitu. Perlu pengkajian. Perlu pengkajian. Nah, ya. Kita cuma ini tadi mengangkat fakta-fakta yang ini tadi informasi sejarah ya. Informasi sejarah yang butuh pembuktian fakta gitu kan, seperti ini. Banyaknya ya saya pertanyakan ini karena banyaknya orang yang mengaku-ngaku, banyak sih yang mengklaim bahwa dia adalah keturunan langsung Arupalaka Latan Retata di media sosial gitu aja. Nah, saya kembali kepada masa lalu Arupalaka sedikit kan, kita ini mungkin sebelum dia berangkat ke Buton ya. Nah, di situ dia bernasar di Bulu Cempalagi. Nah, ada 3 nasar yang dia sebutkan pada saat itu. 3 pokoknya. Ya, kalau nggak salah ada 3. Artinya dia mau cerak itu dengan soko setinggi gunung Cempalagi. Yang kedua Tedo Cumara yang dikorbankan sebanyak 7.000 ekor Tandu Lawe. Nah, mungkin itu bisa ya pada saat itu, mungkin dia bisa dilakukan. Dan yang ketiga adalah ini cerak hati manusia sengempali, begitu ya Bang. Nah, bagaimana dengan nasar-nasar ini setelah kemenangan itu dan setelah dia memerintah dan menjadi raja di Raja Bone? Apakah nasar-nasar itu sudah ditunaikan atau apa memang sudah ditunaikan total, apa memang ya saya tidak tahu juga, walau saya tidak tahu sebenarnya apakah memang itu. Nah, itulah Bang sebenarnya. Bagaimana ini yang nasar-nasar? Dikatakan bahwa setelah pelantikan Putra 3 November 1672 juga beliau itu tadi memotong rambutnya, karena asalnya tadi itu kan dia akan potong rambutnya setelah kemerdekaan Bone diraih. Jadi setelah itu beliau cukur rambut, gunting rambut itu, dan sekalian melepaskan nasarnya. Jadi Bulu Cempalagi di Persiptan di Soko Bitun rupa. Jadi dikatakan bakul dijejer sepanjang perjalanan sampai di ujung puncak Bulu Cempalagi. Jadi sepanjang itu tadi ketan 7 warna. 7 warna itu berarti selama 7 hari itu sudah dilakukan. Sudah. Terus Tedo Cumara itu disebut Tedo Cumara Tanduk Ulawang. Jadi dikumpulkan kerbau balas sama 7.000 bertanduk emas. Tanduk emasnya itu gimana Mas? Ya, tanduk emas dipasangkan, disuruh bikinlah emas yang bisa masuk di ujung tanduk itu, di tanduk kerbau itu. Satu tanduk. Jadi dua tanduk itu semua dipasangkan tadi. Emas. Emas. Nah, itu 7.000 ekor. Ya. Nah, jadi, kalau kita mau hitung berapa gram itu ya. Berapa kilo emas pada saat itu ya yang dibutuhkan. Nah, itu sebuah nasar yang wajib ya. Yang wajib dilakukan. Jadi dikatakan dan itu yang 7.000 kerbau itu ditunaikan, disembelih. Jadi dikatakan sehari 1.000 kerbau. Karena pesta ini 7 hari, 7 malam. Jadi sehari 1.000 kerbau, jadi 7 hari ini 7.000 kerbau. Kenyanglah orang makan kerbau pada saat itu. Dan yang hadir waktu itu luar biasa. Yang hadir waktu itu luar biasa. Kalau sekarang mungkin sangat-sangat kolosal sekali, spektakuler yang hadir luar biasa. Iya, 1.000 kerbau tiap hari. Subhanallah. Nah, yang terakhir ini tadi, yang ketiga itu tidak sampai. Sehingga beliau mengganti Naseling, mengganti yang setara menurut fakta. Akhirnya waktu itu berarti yang ketiga ini mungkin karena emosi pada saat itu, kepedihan hatinya pada saat itu ya, sehingga dia mengucapkan nasar yang seperti itu. Setelah waktu itu Belanda sempat bertanya, Paduka yang mulia, kami dengar nasar yang mulia seperti ini. Iya.
Dan saat ini kami menyaksikan di tengah orang banyak bahwa yang kami saksikan yang mulia telah melaksanakan nasar ini. Sehingga ini tadi company menanyakan nasar yang ini kok belum? Sebenarnya kami belum melihat kejadian yang ditunaikan. Dia bilang, manalah mungkin Tuan, kami melaksanakan nasar yang terakhir itu. Siapa Bone, siapa? Semuanya anak cucu, semuanya keluarga saya. Semuanya anak saya, semuanya saudara saya. Terus lantas yang mulia, ucapkan nasar itu sudah milik orang lain. Nasonggina rekupuri dan suada jadi maupun lain. Jika kata sudah tertutur sudah milik yang punya telinga, bukan kita lagi. Terus Puata mengatakan bahwa mapat dilandre kak di pepeng anak manuk. Tetana cipal ciwara ke makwat dakari. Tetana cipal maka wasal. Maaf saya terlanjur sakit sekali sampai mengucapkan kata-kata itu. Sebab tanah segenggampung dilandra tanah pepe anak manuk. Saya sangat perih sekali dikejar layaknya anak ayam. Tanah ciwara ke makwa dakari. Tak ada tanah segenggam pun tiada yang mampu aku tempatin untuk bersembunyi saat itu. Tanah cipale maka wasalo. Tanah setelapak tangan ini pun tak ada tanah di Sulawesi ini yang mampu saya tempati untuk berjalan. Saking sadisnya pengajaran itu, saking hebatnya pengajaran itu terhadap saya, saking ganasnya waktu itu serangan terhadap kami. Jadi puncak kepedihan saya di tempat inilah saya bermohon kepada Allah dengan menyampaikan sumpah-sumpah saya yang saat ini saya sadari bahwa yang ketiga nasar terakhir tidak mungkinlah saya tunaikan. Karena siapa anak di Bone, patol di Bone, siapa patol di sana. Akhirnya biarlah Allah melihat niat saya dan saya ganti nasar itu dengan 3.000 kerbau bertanduk emas. Akhirnya digiringlah lagi 3.000 kerbau bertanduk emas menjadi pengganti daripada nasar yang terakhir tadi. Namun dikatakan lagi, maaf yang mulia, 1.000 kerbau, 3.000 kerbau dan beberapa ribu kerbau itu tidak sekufu atau tidak sebanding dengan nasar Puata. Terus beliau jawab, jika ini menjadi dosa saya, menjadi sebuah kewajiban saya, nantilah di hadapan Allah saya sampaikan bahwa memang ini ada ucap saya, namun saya tidak mampu melaksanakan di dunia karena siapa di Bone, siapa di sana, semua anak saya. Dan jika Tuhan menginginkan nasar itu terlaksana di bumi, biarlah generasi kemudian yang meneruskan. Subhanallah. Jadi inilah menjadi ngeri ya, maaf. Jadi terkadang ujung badi kita terkadang itu tidak bermata. Jadi mungkinlah jangan sampailah atau semoga Allah memaafkan menerima niat Puata tadi dengan mengganti 3.000 kerbau tadi ini sebagai pengganti nasar tersebut, dan semoga Allah sudah tidak menagih lagi janji itu kepada anak turunannya. Tapi mungkin seperti itu. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita mungkin sebagai pelajaran juga bagi kita ya, janganlah bernasar kalau kita dalam keadaan amarah ya. Mungkin itu yang bisa kita petik pelajaran daripada dari cerita sejarah ini atau kisah sejarah ini. Mungkin karena sudah sore juga, mungkin kita sudahi dulu diskusi pada hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi, Bu. Dan mungkin kesimpulannya sedikit terus kita jadi kesimpulan seperti tadi. Saat siri jatuh, terkadang akal nurani tidak berfungsi. Saat emosi itu tadi, makanya ada pesan ke Pasang, janganlah itu tadi berkata-kata saat emosi. Janganlah berjanji saat senang. Karena jika kita happy, mudah janji itu diumbar. Dan janganlah bergerak bertingkah jika saat dalam marah, karena tangan yang ringan melakukan apa-apa jika dalam kondisi marah.
Nah, sahabat, itulah tadi bincang-bincang sejarah dan budaya kita pada kali ini bersama Kak Riyadi Malarangeng. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dan petik dalam perbincangan ini, bahwa sejarah merupakan cermin buat kita generasi sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo guys, sahabat Mata Rezeki Channel. Terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment, serta share yang sebanyak-banyaknya. Salam. Salam budaya. Ya,